Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alim ulama, para hujjaj, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, bil khusus Ketua Takmir Masjid Lailatul Kahuripan Ustaz Imam Batur Rahman, juga seluruh jamaah yang mudah-mudahan Allah muliakan dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini Allah masih membangunkan kita dari kematian sesaat kita. Allah masih berikan kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berzikir kepada Allah. Allah masih memberikan kita untuk bersilaturahim. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia ini. Maka faman di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala faman yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya karunia itu, nikmat itu, rezeki itu akan kembali kepada dirinya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jika kita kufur kepada Allah, ingkar akan nikmat Allah, maka Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan banyak-banyak kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat teriringkan salam, mari kita sama-sama sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Perbanyaklah kita bersolawat, terlebih bulan ini bulan Rabiul Awal di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Perbanyaklah kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, ya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat tidak hanya itu, banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salawat kamilah, ya kan? Atau yang paling sederhana, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Udah itu salawat kita. Banyak-banyak kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu harapan kita bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diaku umatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar, di mana yang lain tidak bisa memberikan syafaat, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang akan memberikan syafaat. Kepada siapa? Yaitu kepada umatnya. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diberikan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini sebagaimana ayat yang tadi saya baca, surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ini dalam surah Al-Ahzab ayat 43, ayat 41 sampai dengan 43. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah atau menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan waktu petang. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah yang bersolawat kepadamu dan juga para malaikatnya supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan dialah dan Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya menyampaikan materi dalam kitab Durratun Nasin tentang mengingat Allah dan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat Allah atau disebut juga dengan berzikir. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang utamanya tadi wasabbihu bukratan wa asila, di waktu pagi dan waktu petang, di sore hari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir yang banyak. Dalam kitab ini ditafsirkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Yaghlibul awqatu wa ya'ummu anwa'a ma huwa ahluhu, yang menyita sebagian banyak waktu dan mencakup apa saja yang patut bagi Allah Subhanahu wa taala, minat taqdisi wa tahmidi wa tahlili wa tahjidi, yaitu apa saja yang patut bagi Allah seperti pensucian, tahmid, tahlil dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahmid, tahlil wa tamjidi. Jadi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan tahmid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebadas salat tadi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu akbar sebanyak 33 kali. Usahakan zikir yang sederhana ini, luar biasa tapi pahalanya, kita sampaikan, kita ucapkan setelah sholat kita, ya. Setiap pada sholat
usahakan tidak langsung Allahumma antas salam wa minkas salam terus kita lari ya. Kita usahakan zikir dulu, kita usahakan mengagungkan Allah dulu, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersolawat, maka insyaallah kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan tadi wasabbihu bukrata wa asila. Jadi bertasbih di waktu pagi dan waktu petang. Wa akhiruhu khususan wa takhsisuhuma bidzikri liddalali ala fadlihima ala sairil awqati likaunihima mashudaini ka ifradit tasbihi min jumlatil adhkari li'annahul umdatu fiha wa qilal fi'lani mutawajjahani ilaihima wa qilal maradu bitasbihi salatu. Jadi dalam tafsirnya wasabi bukrata wasila itu permulaan dan akhir siang khususnya sedang disebutkan pagi dan petang secara khusus ya. Jadi sedang disebutkannya pagi dan petang itu secara khusus adalah untuk menunjukkan betapa lebih utamanya kedua waktu ini dibanding waktu-waktu lain. Itu dalam tafsirnya. Jadi waktu disebutkan waktu wasabihu bukrata wasila itu ini adalah waktu khusus. Kalau dalam yang lain itu ini waktu mustajab, dikabulkannya waktu doa. Itu ba'da subuh, ya kan? Waktu pagi ba'da subuh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai waktu syuruk. Ya, kita melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya luar biasa, seperti pahala haji dan umrah. Maka usahakan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir yang banyak di waktu pagi dan waktu petang dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya huwallazi yusalli alaikum, dialah yang bersalawat kepadamu, yaitu birrahmati, dengan memberi rahmat, wa malaikatuhu, dan juga para malaikat dengan memohonkan ampunan bagimu dan memperhatikan apa yang menjadi kemaslahatanmu. Sedang yang dimaksud salawat ialah pangkat utama untuk kebersamaan, atau ialah pangkat untuk bersama, yaitu perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap kemaslahatan hidupmu dan tampaknya kemudian kemuliaan kamu, sebagai kata berasal dari kata salat. Jadi kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi waqilal maradu bitasbihi as-salatu. Jadi bertasbih kepada Allah ialah dengan salat. Jadi kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala atau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solawat itu adalah pangkat untuk bersama, karena Allah Subhanahu wa taala juga bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana akhir dari Rasulullah atau akhir hayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diingat adalah ummati. Maka kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan solawat. Ya, kalau di dalam keterangan di sini ada. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala man shala, barang siapa yang bersolawat ala kulli yaumin khamsami'atin marratin, kita bersolawat kepada Rasulullah sebanyak 500 kali. Jadi khamsami'atin marratin lam yaftaqir abadan, kita tidak akan difakirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumin khamsimi'atin marratin, 500 kali, lam yaftaqir abadan, kita tidak akan difakirkan selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersolawat ya, kalau kita yang pokok-pokok saja ya, yang pokok-pokok saja, kalau kita tidak mampu bersolawat 500 kali sehari semalam, sebetulnya 500 kali itu bisa kita bagi dalam 5 kali sholat. Jadi ba'da sholat 100 kali, sholat zuhur 100 kali, sholat asar 100 kali, sholat maghrib ba'da sholat maghrib 100 kali, ba'da sholat isya 100 kali,
ba'da sholat subuh 100 kali. Kalau kita mampu melaksanakan ini, waktu kemarin kami akreditasi ada salah satu asesor yang rumahnya di Cugenang. Yang Cugenang itu yang kemarin di Cianjur yang kena yang kena gempa itu. Nah, asesor ini rumahnya nggak hanya retak gitu. Kok bisa gitu? Yang lain hancur gitu. Apa yang saya menyampaikan hanya mendawamkan setiap ba'da sholat itu 100 kali. Jadi pada saat beliau menyampaikan, saya waktu itu sedang ada tugas. Sebelum gempa itu ada tugas, saya keluar, istri saya ternyata ditelepon oleh anak saya yang ada di Bogor, suruh ke Bogor gitu. Jadi rumah itu pada saat gempa sedang kosong. Luar biasa. Jadi kalau tadi tidak dipakirkan, ini salah satu bukti nyata bahwa ada, kalau diamalkan ba'da sholat 100 kali, jadi sehari semalam itu 500 kali. Allah selamatkan keluarganya, tidak ada yang luka, tidak ada yang tertimpa, udah selamat. Rumahnya itu ya juga hanya retak-retak saja. Dan kemarin katanya saya dapat bantuan juga dari pemerintah 30 juta apa berapa gitu, dan saya rapikan rumah saya. Hanya mendawamkan sehari semalam itu 500 kali. Jadi ba'da sholat kita bersalawat kepada Rasulullah 100 kali. Jadi dihitung sholat zuhur 100 kali, asar 100 kali, maghrib 100 kali, terus isya 100 kali, juga ba'da subuh 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 100. Insyaallah Allah selamatkan kita gitu ya. Allah jaga kita, Allah lindungi kita. Dan di dalam keterangan ini jadi lam yaftaqir abadan, tidak akan diberikan kefakiran, tidak akan disusahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang ribuan. Ya, kita enggak usah yang ribuan dah. Yang pokok saja. Yang pokok itu di mana? Saat kita sedang sholat. Setelah membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu saja, pokoknya saja. Ya. Jadi zuhur kita baca itu 2 kali, asar kita baca 2 kali, maghrib kita baca 2 kali, isya kita baca 2 kali, subuh kita baca 1 kali. Itu 9 kali sehari semalam. Ya. Tapi kalau mau ditambah salawat kita, kalau tadi sholat Ibrahimiyah berarti jadi sholawat kepada Rasulullah dan sholawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita baca itu yang pokok utama, nggak boleh tertinggal. Apalagi ditambah qobliyah ba'diyah 1 kali, apalagi ditambah sholat duha, apalagi ditambah sholat tahajud misalnya 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wah, itu keren. Itu makin banyak berarti bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala fadhkuruni. Maka ingatlah kamu kepadaku. Kita diminta untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatnya dengan cara apa? Ay bit taati. Kita ingat kepada Allah dengan taat. Taat kepada Allah dengan apa? Dengan melaksanakan salat, dengan melaksanakan saum, dengan melaksanakan kita infak, sedekah, wakaf, dengan ibadah-ibadah yang lain, dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adzkurkum, maka Allah akan mengingat kita. Kalau kita mengingat Allah dengan ketaatan, maka aibil maghfirati was thawabi, maka Allah akan mengampuni atau memberikan ampunan dan pahala. Kalau kita ingat kepada Allah dengan kita melaksanakan salat, dengan kita membaca Al-Qur'an, berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ai bil maghfirati wat thawabi, Allah akan memberikan ampunan dan memberikan pahala dari apa yang sudah kita lakukan. Kita berzikir kepada Allah, berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar lisan kita berzikir, hati kita harus diajak juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan kalau lisan kita berzikir, hati kita ikut berzikir, pikiran kita ikut berzikir, maka itu akan memberikan ketenangan kepada kita. Ala bi zikrillah tatmainul qulub.
Dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang dalam kehidupan kita. Salat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salatnya benar, syarat dan rukunnya betul-betul dilaksanakan, bukan hanya sekedar salat. Banyak di antara kita hanya sekedar salat. Dimulai dari wudunya yang benar. Hati-hati wudu kita. Banyak di antara kita wudunya ngasal. Ya, wudunya ngasal. Saya kalau ya Allah Rabbi, kalau melihat orang berwudu tuh Allah, kalau tangan itu harus sampai siku. Banyak orang yang wudunya itu sampai sini, ya, hanya belum sampai siku, belum terbasuh sikunya, maka dalam ilmu syariat gak sah nanti sholatnya. Ya, cuci muka hanya ini doang, muka itu semuanya kesini itu muka. Kadang ada orang cuci mukanya atau cuci kaki, membasuh kaki itu kerannya dibuka, apa tuh namanya, ujung jarinya itu hanya yang dicuci, nggak dipegang, nggak dibasuh. Banyak di antara kita ya belum paham tentang wudhu saja. Gimana sholatnya mau bener gitu ya? Gimana sholatnya mau bener? Nggak bakalan diterima sholatnya, karena salah satu syarat dari sholat itu adalah wudhunya benar gitu, ya. Ya Allah Rabbi, kita juga di sekolah itu anak-anak udah besar, udah SMA, udah SMP, SMA, kalau nggak didampingi itu wudunya ngasal. Kalau wudunya ngasal terbawa dalam kehidupan sehari-hari, udah ngasal berarti sampai tua juga ngasal. Makanya terus kita belajar. Banyak guru-guru kita tidak sempat deh duduk di majelis taklim, duduk di majelis ilmu. Sekarang handphone itu canggih, YouTube asal ada pulsanya ya Pak Jalu ya, asal ada kuotanya itu nonton video Ustaz Adi Hidayat, tata cara wudunya, ya kan, Ustaz Abdul Somad, tata cara wudunya, fikihnya itu matang. Makanya kalau saya di kampung itu setiap malam Rabu ada kajian fikih. Itu fikih betul-betul dari mulai berulang-ulang menyampaikannya itu hanya wudu, sholat, hanya wudu, sholat, hanya wudu dan sholat. Setiap kali. Kenapa? Dirasakan manfaatnya. Hari ini kita, minggu kemarin kita berbicara masalah wudu, dilanjutkan minggu depan juga masalah wudu. Kenapa? Agar matang. Ya, kita paham. Boleh jadi pada saat minggu kemarin kita ngajinya sambil ngantuk, sehingga belum paham, belum dapat ilmunya. Ya Allah Rabbi, maka ketaatan kita dengan cara sholat, wudunya mulai benerin wudunya, sholatnya kita mulai benerin sedikit-sedikit, bukan hanya lisan tapi artinya juga dalam hati kita, atau baca terjemahannya, baca artinya, karena akan lebih membawa kita kehusuan. Kalau sholat kita tahu maknanya, itu akan membawa kita lebih khusyuk, gitu ya. Allahu Akbar, dalam hati kita, Allah Maha Besar, Engkau Maha Besar ya Allah, ya. Jadi kita tahu maknanya, Subhana Rabbiyal Azimi wa maksudnya Allah yang Maha Agung serta memujilah aku kepadanya. Kita tahu maknanya, maka insya Allah akan jauh lebih bermakna. Pada saat kita takbiratul ihram, pada saat kita sujud ruku, kita tahu maknanya, maka insya Allah akan membawa kita ke dalam kehusuan. Perbaiki terus sholat kita, perbaiki terus sholat kita, maka insya Allah Allah akan memberi kehidupan kita. Jadi yang pertama tadi, ingat kepada Allah dengan cara taat, yaitu kata Allah, udkurkum, aku ingat kalian itu, au aibil maghfirati wat thawabi, atau au fadkuruni bit taubati, kalian ingat aku itu bertobat. Dengan cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, adzkurkum biqabuli wa maghfirati, maka Allah akan menerima taubatmu dan aku ampuni, gitu. Kalau kita ingat kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, merasa bahwa kita banyak dosa, kita datang kepada Allah di sepertiga malam terakhir, usolli sunnatan taubati rakaataini mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala. Kita bertobat kepada Allah, berzikir, setelah itu membaca tasbih membaca istighfar sebanyak 100 kali, dan ditutup dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kita sampai dengan selesai. Baca, mudah-mudahan dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni kita, tobat kita diterima. Makanya tadi fadkuruni, ingat kepada engkau, harus ingat kepadaku dengan cara apa? Bit taubati, dengan cara bertobat, memohon ampun kepadaku. Adzkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Dengan cara apa ingatnya? Biqabuli,
ya wa maghfirati. Aku terima tobatmu dan aku ampuni dosamu. Masya Allah. Jadi kalau kita ingat kepada Allah dengan tobat, maka Allah akan kabulkan tobat kita, akan Allah terima tobat kita. Atau juga au fadhkuruni bid-du'a, kita ingat kepada Allah dengan berdoa. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya membaca doa, Allahumma jal akhir kalamin ajalin min ahli la ilaha illallah, min ahli la ilaha illallah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan akhir dari kehidupan kita, akhir dari kehidupan kita semuanya, yaitu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, Allahumma ja'al akhir kalamin illa anti ala jalan min ahli la ilaha illallah. Jadi kita menjadi ahlinya la ilaha illallah. Itu tidak mudah, ya. Jangan dikira kita hari ini sehat walafiat. Haji Cecep coba menyampaikan ucapan la ilaha illallah, bisa kita, ya. Apakah pada saat sakaratul maut kita mampu mengucapkannya? Belum tentu. Ya, belum tentu. Kalau kalimat la ilaha illallah yang ba'da maghrib atau ba'da subuh biasanya saya baca, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau itu tidak menjadi zikir kita, kadang ada orang pada saat mengucapkan afdhalul zikri fa'lam ma hidup selesai, dia pulang. Ya, dia mungkin berzikir dalam hatinya, enggak apa-apa. Ya, kalau kalimat la ilaha illallah, lisannya kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita mengucapkan atau membenarkan dalam lisan kita tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka insya Allah lisan kita mengucapkan, hati kita mengucapkan, pikiran kita mengucapkan, maka insya Allah yakin itu menjadi kebiasaan kita dan itu masuk ke dalam bawah alam sadar kita, maka insya Allah apa yang kita ucapkan dalam lisan kita itu yang senantiasa kita dawamkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang seru sekali kan, sampai bergerak badannya, wah itu keren, ya. Itu udah masuk tarekat biasanya kayak gitu. Tapi la ilaha illallah tidak hanya di lisan, masukin ke dalam hati. Kalau kita mampu mengucapkan akhir kalam kita la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dakhalal jannah, akan masuk surga. Maka kalau akhir ayat kita meminta ya Allah, pada saat kita ditalkin kita mampu mengucapkan la ilaha illallah atau Allah Allah Allah, maka itu insyaallah dalam husnul khatimah, ya. Nah, kita ucapkan la ilaha illallah selagi masih kita sehat. Ya, kita zikir kepada Allah dengan mengucapkan atau memperbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka insyaallah Allah akan masukkan kita dalam golongan orang-orang yang nanti diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat kita kepada Allah dengan cara berdoa, ya. Allah akan ingat kepada kita, adzkurkum bil ijabati. Jadi pada saat kita ingat kepada Allah berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din dan seterusnya. Allahumma inna lidzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta anak kita menjadi anak yang soleh. Kita minta diberikan keselamatan. Kita minta diberikan rizki yang banyak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingat kepada kita, adzkurkum bil ijabah. Maka Allah akan mengijabah doa kita, ya. Kama qala ta'ala, di dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Allah akan kabulkan doa kita. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat kepada Allah dengan cara berdoa. Tadi ingat kepada Allah dengan cara taat, maka Allah akan mengampuni kita dengan memberikan pahala. Yang kedua, kita ingat kepada Allah dengan taubat, maka Allah akan akan mengabulkan, akan menerima taubat kita dan mengampuni dosa kita. Yang ketiga, kita ingat kepada Allah dengan cara berzikir, dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengingat kita dengan mengijabah doa kita atau mengabulkan doa kita. Seperti tadi Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan kuperkenankan doamu. Atau au fadhkuruni fi mahdikum adzkurkum fi lahdikum. Jadi kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku ingat kepadamu dalam keadaan. Jadi ingat kepadaku di kala hidupmu,
Jadi fi mahdikum, ingat kepada Allah dengan pada saat kita di alam dunia ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adzkurkum fi lahdikum, maka aku ingat kepadamu dalam liang kuburmu. Jadi pada saat kita hidup, kita diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka nanti fi lahdikum, ingat juga Allah kepada kita pada saat kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Yaitu dimantapkan ucapan kita, seorang mayit ditanya oleh 2 orang malaikat dalam kuburnya tentang Tuhannya, tentang agamanya. Jadi nanti di dalam alam kubur kan kita akan ditanya. Kalau pada saat di alam dunia kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingat kepada Allah di alam dunia, kita berzikir, kita memperbanyak tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kita ingat kepada Allah, maka pada saat di liang lahat atau pada saat kita dikuburkan oleh orang yang hidup, kita sudah mati, maka Allah akan memantapkan lisan kita. Dengan cara apa Allah mantapkan lisan kita? Para malaikat bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita bisa menjawab. Ya, kita mampu menjawab, Tuhanku adalah Allah. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma imamuka, siapa imamku? Ditanya kita terus, kita mampu menjawabnya. Kenapa? Karena di alam dunia pada saat kita sedang hidup atau diberikan kita kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hari-hari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah di liang lahat pun, di alam kubur pun, kita diberikan kemantapan lisan, kemantapan hati, kemantapan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur. Allah mantapkan kita untuk mampu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Mudah-mudahan, karena tandanya belnya sudah berbunyi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita yang senantiasa hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah dengan cara kita dengan cara duduk, dengan cara kita berdiri, dengan cara dimanapun kita berada, kita ingat kepada Allah. Hati kita senantiasa sinyalnya pantengin ke Allah. Hati bukan hanya lisan, tapi hati juga sudah mulai pantengin ke Allah. Kadang kita lalai, tapi mudah-mudahan karena kita sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kelalaian itu masuk lagi, sinyalnya ternyata kemana? Masuk lagi nanti ke Allah. Kalau tadi lisan, hati, pikiran kita dan semuanya sudah manteng ke Allah, sinyalnya kita kuatkan ke Allah, maka insya Allah apa yang kita lakukan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak bersolawat, maka insya Allah Allah akan mudahkan dalam urusan kehidupan kita. Kita ingin hidup di dunia enak, hidup di akhirat juga enak. Rabbana atina fid dunya hasanah, kita ingin itu di dunia juga penuh dengan kebaikan, wa fil akhirati hasanah, di dalam akhirat juga penuh dengan kebaikan. Mudah-mudahan itu doa kita setiap kali kita berdoa ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan kita terhindar dari api neraka. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.